Pernahkah Anda mendengar bisikan tentang kamar 308 di Hotel Samudra Beach? Konon, kamar itu adalah tempat favorit Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang penuh misteri. Tapi, sebuah rumor baru menggemparkan dunia mistis. Sang Ratu dikabarkan akan pindah kamar dari 308 ke 505. Benarkah? Apa maknanya? Dari kamar 308 hingga 505, perpindahan ini memicu spekulasi liar dan teka-teki yang tak terjawab. Tetapi apakah benar-benar kehendak gaib yang bermain di balik pintu-pintu kamar ini? Ataukah ada fakta-fakta misterius yang belum terungkap? Tetaplah terhubung, karena hanya dengan menyaksikan hingga akhir, Anda akan menemukan kebenaran yang mengejutkan di balik rumor ini. Ikuti investigasi kami, menguak misteri perpindahan Nyi Roro Kidul. Siapkan diri untuk tercengang, temukan jawabannya hanya di Mitos Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Tim Mitos Fakta kembali hadir untuk memburu kebenaran di balik legenda. Kali ini, kami menginjakkan kaki di Hotel Samudra Beach, tempat bersemayamnya legenda Nyi Roro Kidul. Sebelum kita mulai petualangan ini, jika Anda menyukai konten-konten menarik seputar misteri dan legenda, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dengan berlangganan saluran ini, Anda juga membantu kami untuk terus berkarya dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang kamar yang dipercaya menjadi tempat kediaman Sang Ratu Samudra. Kamar ini terletak di sebuah hotel yang tersebar kabarnya menjadi saksi bisu atas keberadaan Nyi Roro Kidul. Legenda menyebutkan bahwa siapapun yang berani menempati kamar ini akan berhadapan langsung dengan kekuatan mistis yang tak terduga. Namun, apakah Anda pernah mendengar rumor perpindahan misterius kamar Nyi Roro Kidul? Ternyata ada penelusuran mengejutkan yang mengungkap bahwa Sang Ratu Samudra telah memerintahkan perpindahan kamarnya dari yang sebelumnya terletak di kamar 308 menuju kamar 505. Apa motif di balik keputusan ini? Dan apa yang mungkin telah terjadi di balik dinding-dinding hotel ini? Mari kita gali lebih dalam tentang sejarah misterius kamar 308. Beberapa catatan sejarah mengaitkan kamar ini dengan kehadiran Nyi Roro Kidul. Apakah benar bahwa kekuatan gaib mengendap di dalamnya? Ataukah ini hanya imajinasi yang terlalu jauh terdorong oleh cerita-cerita rakyat? Selain dari kabar rumor perpindahan kamar Sang Ratu, legenda Nyi Roro Kidul juga dikaitkan dengan Presiden Soekarno. Dikatakan bahwa Soekarno memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Sang Ratu Samudra. Sebuah misteri yang menjelma dalam warna-warni legenda Nusantara, di mana cerita dan realitas bergabung dalam harmoni yang menegangkan. Penelusuran tim Mitos Fakta berhasil mewawancarai narasumber dan mendapatkan informasi mengejutkan. Rumor perpindahan Nyi Roro Kidul dari kamar 308 ke 505 berawal dari kunjungan narasumber kami ke Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu Sukabumi beberapa waktu lalu, di mana kamar Nyi Roro Kidul berada. Dalam kunjungan tersebut, narasumber berbincang kepada salah satu resepsionis hotel mengenai keberadaan kamar Nyi Roro Kidul, yakni di kamar 308. Resepsionis hotel memberikan informasi mengenai kamar tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan oleh juru kunci kamar Nyi Roro Kidul, bahwa Ibu Ratu meminta agar kamarnya dipindahkan dari sebelumnya 308 ke kamar 505. Ibu Ratu berpesan bahwa pemindahan kamar ini adalah yang pertama dan yang terakhir kalinya. Pernyataan resepsionis ini membuka kotak misteri baru. Apa yang melatar belakangi perpindahan Nyi Roro Kidul? Apakah arti dari angka 505? Beberapa pandangan menyebutkan bahwa angka ini memiliki makna khusus dalam numerologi, agama, simbolisme, sufisme, budaya, dan tradisi lokal, mungkin terkait dengan mitos dan legenda tertentu. Namun, apa sebenarnya makna di balik angka ini? Angka 505 bukan angka sembarangan. Berikut penjelasannya. Dalam numerologi, angka 5 dikaitkan dengan perubahan, petualangan, dan kebebasan. Angka 0 dikaitkan dengan awal baru, potensi, dan keabadian. Ketika digabungkan, angka 505 dapat diartikan sebagai simbol perubahan besar dan awal yang baru. Ini dapat menandakan periode transisi dalam kehidupan, di mana Anda akan melepaskan diri dari hal-hal lama dan menyambut peluang baru.
Dalam agama tertentu, angka 5 dikaitkan dengan kasih karunia dan penebusan dosa. Angka 0 dikaitkan dengan Tuhan dan kekekalan. Kombinasi angka 505 dapat diartikan sebagai simbol kasih karunia Tuhan dan keselamatan. Kita juga dapat temui dalam agama Yahudi, angka 505 memiliki beberapa makna simbolis. Dalam sistem gematria, di mana nilai numerik huruf-huruf Ibrani dijumlahkan, angka 505 dapat dikaitkan dengan kata chai, yang berarti hidup. Nilai numerik chai adalah 18, dan 505 adalah kelipatan 28 dari 18. Hal ini dapat diartikan sebagai simbol kehidupan yang berlimpah dan abadi. Dalam Torah, angka 505 muncul beberapa kali, seperti dalam Alkitab pada Kejadian 5 ayat 27, di mana Metusalah hidup selama 969 tahun, yang merupakan kelipatan 505. Hal ini dapat diartikan sebagai simbol umur panjang dan berkat. Dalam Kabalah, angka 505 dikaitkan dengan Sefirah Chesed, yang melambangkan cinta kasih dan kebaikan. Chesed adalah salah satu dari 10 Sefirot utama dalam pohon kehidupan kabalistik dan dilambangkan dengan warna biru. Angka 505 dapat dilihat sebagai simbol energi cinta kasih dan kebaikan yang mengalir dari Chesed. Angka 505 dapat diartikan sebagai simbol keseimbangan dan harmoni karena terdiri dari dua angka 5 yang dihubungkan dengan angka 0. Angka 0 melambangkan ketiadaan dan potensi, sedangkan angka 5 melambangkan perubahan dan energi. Kombinasi ini dapat dilihat sebagai simbol potensi tak terbatas untuk perubahan positif dan penciptaan. Beberapa pencari Tuhan memiliki interpretasi mereka sendiri tentang simbol angka 505. Berikut beberapa interpretasi yang umum. Angka 505 dihubungkan dengan penemuan jati diri dan perjalanan spiritual. Dua angka 5 melambangkan dualitas manusia, seperti jiwa dan raga atau sisi baik dan buruk. Angka 0 di tengah melambangkan potensi tak terbatas untuk mencapai kesatuan dan pencerahan. Penggabungan angka-angka ini dilihat sebagai simbol perjalanan untuk mengenal diri sendiri dan mencapai potensi penuh sebagai manusia. Beberapa pencari Tuhan percaya bahwa angka 505 menandakan kedatangan utusan akhir zaman yang akan membawa kebenaran dan kedamaian. Keyakinan ini didasarkan pada berbagai interpretasi numerologi dan teks-teks agama. Simbol angka 505 memiliki banyak makna dan interpretasi. Arti simbol ini dapat bervariasi, tergantung pada budaya, agama, dan kepercayaan pribadi Anda. Tim Mitos Fakta menemui beberapa spiritualis untuk mendapatkan pencerahan. Para spiritualis meyakini, perpindahan Nyi Roro Kidul ke kamar 505 menandakan pergeseran energi dan era baru. Bisa jadi, Nyi Roro Kidul ingin menyampaikan pesan penting kepada manusia. Perpindahan Nyi Roro Kidul kemungkinan simbol transformasi spiritual. Beliau ingin manusia berbenah diri dan kembali ke nilai-nilai luhur. Bisa jadi juga ini pertanda alam. Nyi Roro Kidul ingin mengingatkan manusia tentang kerusakan alam yang semakin parah. Dari cerita rakyat yang beredar di masyarakat Nusantara, Nyi Roro Kidul bukan sekedar legenda, tapi merupakan sosok ibu pertiwi yang menjaga keseimbangan alam. Tradisi dan ritual adat menjadi bentuk penghormatan mereka kepada Nyi Roro Kidul. Rumor perpindahan Nyi Roro Kidul ke kamar 505 memicu berbagai spekulasi. Ada yang menghubungkannya dengan perubahan sosial dan budaya di era modern. Saat itu kami menginap di salah satu kamar di Hotel Samudra Beach. Ketika terbangun di pagi hari, kami melihat beras berwarna keemasan berserakan di tempat tidur. Pada malam hari kami juga mendapati sebuah benda yang di dalamnya terdapat batu permata berwarna biru. Saat itu kami berada di area pesisir pantai tersebut. Kami meyakini itu pemberian Nyi Roro Kidul. Dan ada beberapa kejadian-kejadian aneh lagi yang tidak bisa saya ceritakan.
Bagaimana pandangan Islam menyikapi hal ini? Dalam Islam, jin memang makhluk yang nyata. Keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai sosok Ratu Pantai Selatan tidak dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, Islam tidak melarang kita untuk mempercayai keberadaan jin dan makhluk halus lainnya. Yang terpenting adalah kita tidak menyekutukan Allah dengan jin dan tetap berpegang teguh pada keesaannya. Kita boleh menghormati tradisi dan budaya setempat, namun jangan sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan. Kita hanya boleh berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, misteri Nyi Roro Kidul tetap menjadi legenda yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Nusantara. Bagi umat Islam penting untuk menjaga keimanan dan tidak terjebak pada kesyirikan. Misteri rumor perpindahan Nyi Roro Kidul masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah ini pertanda perubahan zaman, transformasi spiritual, atau pesan khusus untuk manusia? Penelusuran mitos fakta belum berhenti. Nantikan investigasi kami selanjutnya untuk menguak lebih banyak rahasia Nyi Roro Kidul. Perlu diingat, cerita tentang Nyi Roro Kidul adalah legenda yang diyakini oleh sebagian masyarakat Nusantara. Tim Mitos Fakta hanya menyampaikan informasi dari berbagai sudut pandang untuk memperkaya wawasan Anda. Bagaimana menurut kalian tentang rumor perpindahan Nyi Roro Kidul? Bagikan pendapat dan pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton Mitos Fakta. Sampai jumpa di petualangan mistis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.